Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita dari Pengkhotbah 5 ayat 1. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita memberikan pengajaran penting tentang bagaimana seharusnya kita mendekati ibadah dengan penuh kesadaran dan pengetahuan akan Tuhan. Ibadah bukan hanya tentang ritual atau kewajiban semata, tetapi merupakan sebuah pengalaman yang kita hayati, yang dilakukan di dalam pengertian yang mendalam, dalam hati yang tulus. Beberapa aspek penting dari pengajaran atau firman kita hari ini adalah ketika kita beribadah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan di dalam kesadaran yang penuh. Itu artinya ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita diingatkan untuk menjaga sikap kita dengan hati-hati kewaspadaan. Ini berarti kita perlu memeriksa kembali niat, tujuan kita dalam beribadah. Apakah kita benar-benar ingin hadir di dalam peribadahan untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan mendengarkannya? Atau hanya mengikuti rutinitas, atau mungkin hanya ingin menampilkan diri saja sebagai salah satu anggota jemaat di gereja. Kemudian kita juga harus memeriksa apakah kita beribadah dengan pengetahuan yang benar. Penting untuk memiliki pemahaman yang benar tentang siapa Tuhan di dalam kehidupan kita, siapa Tuhan di dalam langkah hidup kita, dan apa yang ingin Tuhan inginkan dari kita. Ibadah yang bermakna berasal dari pengetahuan yang sungguh-sungguh, yang mendalam tentang sifat dan kehendak Allah di dalam kehidupan manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika pun kita beribadah dan datang kepada Allah, milikilah hati yang tulus. Ibadah yang sejati datang dari hati yang tulus, bukan hanya sekedar tentang kebiasaan, tetapi berarti kita harus memiliki kedekatan, motivasi untuk kepada Tuhan dengan sikap rendah hati dan penuh rasa hormat. Sikap yang mau mendengarkan, mau diubah, dan mau menerima apa yang Dia sampaikan, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui teguran dan ingatannya kepada kita. Hal yang menjadi harus diselidiki kembali bahwa ketika kita beribadah, tindakan kita dalam ibadah tidak hanya untuk memenuhi kewajiban, tetapi juga untuk mengembangkan hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, dengan memperhatikan dan mengoreksi diri sendiri, kita memperlihatkan bahwa ibadah kita tidak hanya formalitas, tetapi sebuah pengalaman atau komunikasi yang mendekatkan kita kepada Tuhan dan memperdalam pemahaman kita tentangnya, sehingga menguatkan kita untuk setia kepada perintahnya. Ini adalah pengingat bahwa ibadah harus dilakukan dengan pengetahuan dan kesadaran dan kerendahan hati yang benar di dalam Tuhan. Bukan hanya terkait pada hubungan dengan Tuhan. Ketika kita sadar di dalam peribadahan, tentu kita pun harus memperhatikan menjaga ucapan dan lisan kita. Ucapan yang keluar dari mulut perlu juga diselidiki. Apakah sebelum berbicara kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kata-kata kita benar? Apakah kata-kata kita perlu? Atau apakah kata-kata kita baik? Prinsip yang sangat berguna dalam berkomunikasi yang efektif dan bijaksana kepada orang lain. Ini merupakan ajakan untuk hati-hati sebelum mengucapkan, sebelum mengeluarkan ucapan kepada orang lain yang di dalamnya sudah menyangkut tentang kebenaran, kebutuhan, dan kebaikan. Sehingga terlihatlah bahwa peribadahan kita mengoreksi, memulihkan kita, dan kita pun jadi memperlihatkan sikap-sikap yang benar melalui perkataan kita. Apakah kata-kata kita benar? Pastikan bahwa ketika kita mengucapkan suatu perkataan, bahwa itu adalah ucapan yang benar dan tidak mengandung kebohongan. Ucapan yang benar, yang mencerminkan integritas dan membantu membangun kepercayaan dengan orang lain. Menyebarkan informasi yang benar, yang akurat, dan tidak membuat kerusuhan atau kerusakan kepada orang lain. Apakah kata-kata yang kita ucapkan perlu? Ini merupakan pertimbangan apakah kata-kata ini benar dan diperlukan dalam situasi tersebut. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara-saudari lebih baik diam
daripada berbicara jika kata-kata yang kita keluarkan tidak menambahkan nilai atau solusi terhadap situasi yang ada. Bisa jadi ketika kita pun mengucapkan kata-kata, jangan sampai itu menyebabkan perpecahan atau kericuhan. Melibatkan pertimbangan apakah informasi yang kita ucapkan atau kita keluarkan relevan, baik, dan penting bagi orang lain. Apakah kata-kata kita adalah baik, juga itu menjadi pertimbangan. Pastikan apa yang telah kita ucapkan dan yang kita sampaikan adalah dengan cara yang baik dan penuh dengan kasih. Kata-kata yang baik membantu menjaga hubungan yang harmonis dan membangun suasana yang positif. Maka ketika kita pun berada di dalam kasih setia Allah, ucapan-ucapan kita tidak lagi merendahkan dan menyakiti perasaan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, begitu banyaknya, begitu baiknya kita harus memeriksa kata-kata yang keluar di dalam kehidupan kita. Entah pun itu kita memeriksa motivasi kita, ataupun ketika kita harus memastikan komunikasi kita kepada orang lain. Apakah lebih efektif, apakah menciptakan lingkungan yang lebih suportif, ataukah kita menciptakan kebaikan bagi sesama. Ini juga merupakan bentuk penghormatan terhadap orang lain dan diri kita sendiri. Renungan ini pada hari ini mengajak kita untuk lebih serius dan sadar dalam setiap tindakan ibadah kita dan ucapan kita kepada orang lain. Apa yang keluar dari mulut, dan memastikan bahwa setiap aspek dari pengalaman kehidupan kita di dalam Allah dipenuhi dengan makna dan kebaikan dan penghormatan kepada Allah melalui sikap dan perbuatan kita kepada sesama. Kiranya Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu kepada kami. Kiranya kami mengingat selalu untuk penuh di dalam penghormatan kepada-Mu. Sehingga ketika kami beribadah, kami mengoreksi hati kami, menguji niat kami, sehingga yang keluar adalah ketulusan untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kami juga mengkoreksi ucapan kami kepada orang lain, sehingga ucapan kami menimbulkan perbuatan, menimbulkan suasana yang baik dan tentram, bukan kekacauan ataupun memperlihatkan permusuhan. Kiranya Tuhan tuntun dan bimbing kami di dalam kasih setia-Mu, sehingga melalui ucapan, sikap, dan hati kami tertuju kepadamu. Hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Yesus memanggil kita hari ini, saat ini, jadi utusannya. Beritakan Injil keselamatan, jangkau seluruh dunia. Di kota dan di desa, di bandar pasar juga, di rawa pantai dan lembah, dinantikan kehadiran-Mu, bawa damai sejahtera dari Allah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, kita surat Kristus, amanat cinta kasih Allah bagi dunia. Tua muda bangkit bersama, bulatkan tekad, bersatulah, kuatkan iman, terima kuasa Rohul Kudus, hidup benar jadi teladanlah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, dengan rahmat Tuhan kita wujudkan keadilan perdamaian. Bebaskanlah
dunia. Kobarkan sendi HKBP, bersinarlah jadi terang dunia bagi seluruh ciptaan Allah, hidup beriman, adil, damai, sejahtera. HKBP bersinarlah, nyatakan kebaikan Allah Bapa kita bagi seluruh ciptaan Allah, hidup beriman, adil, damai, sejahtera.